Majalah Bobo, edisi 12 April 1986, bersama pesawat plane. Ini hari ulang tahun Bobo. Rubrik Halo Bo. Di sini, kawan-kawan yang beruntung, suratnya langsung dibales oleh Bobo. Nah, kawan-kawan, coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Dulu ada nggak ceritanya atau pertanyaannya dimasukkan ke Bobo? Cerita di kolom komentar ya. Lomba lukis Bobo untuk anak dan ibu ya. Gara-gara mimpi. Cerpen ini berkisah tentang sekelompok orang yang panik sendiri cuman gara-gara mimpi. Ini mimpi mereka ketemu gajah besar. Makanya jangan sembarangan ngartiin mimpi ya kawan-kawan. Jadi bingung sendiri. Akhirnya dapat juga. Ini satu anak yang begitu menginginkan gergaji triplek. Ia awalnya enggan membantu papanya mengecat. Tapi ia akhirnya membantu papanya juga. Memang kita harus rajin ya, bantu papa mama kita kawan-kawan. Dan akhirnya dia dapat juga gergaji triplek dari ibu ini. Mari membaca. Sini ada sebuah cerita singkat tentang surat balasan. Rupanya anak ini salah tulis. Antara alamat pengirim dan penerima terbalik. Cerita berikutnya. Yang patut diketahui. Di sini Bobo berbagi pengetahuan nih kawan-kawan. Seperti tentang Laut Merah, detak jantung, dan lain-lain. Lalu ada tentang Firaun Mesir. Wah, serem. Rubrik Cici dan alam sekitar kita. Kucing liar di Indonesia. Ya, orang Mesir nih suka pelihara kucing. Bahkan ada dewi kucing Mesir. Bangsa kucing di Indonesia ada harimau loreng, macan tutul, dan lain-lain. Bisa terlihat di sini. Pencuri di lift. Ini kawan-kawan, sebuah cerpen tentang seorang wanita yang kehilangan bros emasnya. Ini Pak Satpam. Maka kita harus waspada dengan barang berharga ya kawan-kawan. Jika di lift, bukan tempat main-main. Harus bersama orang yang lebih dewasa. Nah, di sini Pak Satpam menyelidiki siapa pencurinya. Cerita bersambung Pitulia dengan bayangan-bayangan aneh. Pitulia adalah seorang gadis yang bisa melihat masa depan. Nih, ini bagian ke-6. Jika kalian ingin lihat bagian-bagian sebelumnya, klik subscribe ya kawan-kawan. Di channel ini ada banyak sekali episode sebelumnya dari majalah Bobo. Nih, Pitulia dibawa oleh polisi. Ternyata mereka para penjahat yang menahan ayahnya. Mereka bukan polisi betulan. Mereka rupanya mengancam ayahnya Pitulia untuk turut jadi perampok. Nah, inilah kawan Pitulia yang pengen menyelamatkan Pitulia yang ini. Tapi bingung dari mana. Pitulia melihat bayangan masa depan ayah dan putri terbenam di sungai. Maka ia jadi khawatir, tidak boleh ke sungai. Ayahnya ngajak kabur,
mau ke sungai, tapi Pitulia menolak karena lihat bayangan itu. Makanya hati-hati dengan sungai ya kawan-kawan, harus bersama orang yang lebih dewasa. Nah, Petulia jadi tertangkap lagi karena dia tidak mau ke sungai. Setelah Petulia baca lebih jelas, memang ada berita ayah dan putrinya terbenam di sungai, tapi orang lain. Nah, ini pengetahuan kawan-kawan tentang manusia menemukan api. Ini lanjutannya. Nah, ini tentang lampu. Profesor Dingo. Ya. Lanjutannya. Lucu ya gambarnya kawan-kawan. Betapa tidak mudah kalau kita tidak punya cahaya. Maka bersyukurlah yang ada cahaya listrik di rumahnya. Zaman dulu sangat tidak mudah kawan-kawan. Dan ini, ya akhirnya untunglah ada beberapa penemu yang berjasa kawan-kawan. Benjamin Franklin, ya, Edison. Mereka berhasil menciptakan seperti lampu ini kawan-kawan. Jadi kita sekarang terbantu sekali. Rubrik arena kecil dan tak disangka. Di sini kawan-kawan dulu bisa bercerita tentang pengalaman mereka. Nih, coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu ngirim ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Penebang kayu yang tamak. Di sini ngajarkan kita supaya jangan jadi orang tamak, nggak boleh. Rubrik Paman Kikuk, Husin dan Asta. Ini adalah Paman Kikuk. Dia pakai baju selalu terbalik. Baju putihnya ini terbalik. Jadi dia cari akal. Tulis nih, ada bagian belakang, ada bagian depan. Tapi karena merasa itu terlalu besar tulisannya, dia tulis aja pakai kode. Depan pakai DP, ya, yang belakang pakai BL. Ternyata suatu kali masih terbalik juga. Itu gara-gara dua sisi pakai DP semua. Nah, ini rubrik sahabat Bobo. Kawan-kawan nanya ya ke papa mama kawan-kawan, dulu masuk nggak ke sahabat Bobo? Nah, ini adalah sayembara Bobo. Kawan-kawan berani kan ikut sayembara? Rubrik coret-coret. Ada puisi, ada gambar. Nih, siapa yang suka baca puisi dan menggambar? Cerita di kolom komentar ya. Rubrik untuk latihan di rumah. Supaya kawan-kawan bisa belajar di rumah. Rajin belajar ya kawan-kawan, supaya pintar. Dan buat bangga orang tua kita. Ini lanjutannya. Cerita dari negeri dongeng. Ini Oki yang baju hijau bersama kawannya ingin menolong anak itik yang terperangkap. Tapi ini adegan berbahaya kawan-kawan. Ya, kalau mau melakukannya harus bersama orang dewasa yang sudah ahli. Ya. Oki berhasil menangkap anak itik itu dan mendekapnya. Tetapi kawannya tidak mampu menarik dia ke atas. Untunglah Nirmala segera datang. Ingat tuh kawan-kawan, ya kita lakukan yang aman-aman saja. Ini Kaisar dan Putra Pejuang. Silakan di pause dan di zoom untuk lihat lebih jelas. Ini lanjutannya. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Nih, karena nakal, rongrong. Tidak duduk. Ada kawan lain, pengen belajar juga.
tapi bangkunya nggak cukup. Bona bikinkan kursi untuknya. Lalu kisah keluarga Bobo. Karena ulang tahun Bobo, Bapak membelikan 1 dus isi kembang api. Tidak ditaruh di lemari, tapi ditaruh di panci besar. Emak yang tidak tahu menaruh panci itu di atas kompor. Nah, meletuslah kembang api itu. Lucu ya kawan-kawan? Nah, banyak kisah-kisah lucu di majalah Bobo. Supaya kami para mainan selalu semangat bercerita, klik subscribe, lalu like dan komen ya kawan-kawan. Subscribe ya.